sejalan dengan misi dan kepentingan Muhammadiyah demi kemaslahatan bangsa dan negara. Terkait suksesi kepemimpinan nasional tahun 2024, Muhammadiyah melalui keputusan Muktamar ke-48 di Surakarta tahun 2022 mendorong para pemimpin memiliki orientasi pada nilai Pancasila, agama, dan kepribadian bangsa yang mendalam dan autentik. Muhammadiyah berharap para pemimpin yang terpilih haruslah sosok-sosok negarawan sejati yang lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan sendiri, kroni, dinasti, dan kepentingan sesaat lainnya. Para pemimpin yang dipilih juga mampu membebaskan dari kooptasi berbagai kekuatan asing maupun domestik yang terus-menerus bekerja membelokkan negara dari fungsi dan orientasi kepatuhan konstitusional dan keluhuran nilai Pancasila. Para pemimpin yang dihasilkan oleh pemilu tahun 2024 juga diharapkan memiliki prinsip politik untuk melepaskan dan tidak untuk melanggengkan kekuasaan. Untuk itulah Muhammadiyah selalu konsisten memberi panduan bagi warganya dalam memilih pemimpin bangsa dan negara. Melalui Munas Tarjih tahun 2003, Muhammadiyah merumuskan 7 kriteria sebagai pedoman untuk memilih pemimpin, yaitu 1. Memiliki integritas, as-siddiq. Yang kedua, kapabilitas, amanah. 3. Memiliki jiwa kerakyatan atau tabligh, visioner, fatona, berjiwa negarawan, mampu menjalin hubungan internasional, dan yang terakhir, memiliki jiwa reformis. Berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, pemilu 2024 berada dalam situasi politik yang sedang tidak baik-baik saja. Pemilu sebagai jalan demokratis untuk menjaring pemimpin bangsa mengalami ancaman yang sangat serius. Dimulai dengan keinginan istana untuk memperpanjang kekuasaan selama 3 periode, hingga mengakali dan memperkosa undang-undang melalui Mahkamah Konstitusi untuk meloloskan berjalannya politik dinasti dengan mencalonkan Gibran, anak Jokowi, menjadi cawapres walau sebelumnya belum mencukupi persyaratan usia. Belum cukup sampai di situ. Untuk memastikan politik dinasti menang di pemilu 2024, Presiden Joko Widodo dengan sengaja ikut cawe-cawe dalam proses politik hingga upaya memenangkan anaknya yang berpasangan dengan Capres Prabowo Subianto melalui indikasi pengerahan aparatur dan infrastruktur negara serta indikasi politisasi bantuan sosial untuk masyarakat. Perilaku cawe-cawe presiden dalam proses pemilu ini mengisyaratkan bahwa Presiden Joko Widodo bukanlah sosok negarawan, namun hanya sosok politisi yang ingin melanggengkan kekuasaan melalui politik dinasti. Demikian juga dengan Prabowo Subianto, dengan menerima Gibran, anak Jokowi, sebagai cawapres, menunjukkan bahwa Prabowo adalah seorang pemburu kekuasaan yang tidak memiliki jiwa kenegarawanan. Bersatunya Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka serta didukung oleh kekuatan oligarki, menurut banyak kalangan disebut dengan bersatunya produk gagal reformasi dan anak haram konstitusi. Tentunya hal ini merupakan bentuk ancaman terhadap masa depan kualitas demokrasi di negeri ini. Alumni perguruan Muhammadiyah menganggap pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka adalah pemberi harapan palsu bagi masa depan Indonesia. Prabowo Gibran adalah pemberi harapan palsu atau PHP bagi upaya mewujudkan masa depan demokrasi yang berkualitas. Prabowo Gibran adalah pemberi harapan palsu bagi pembangunan menuju Indonesia maju. Prabowo Gibran adalah pemberi harapan palsu bagi perwujudan rasa keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia.
Prabowo Gibran adalah pemberi harapan palsu bagi perwujudan persatuan dan perdamaian Indonesia. Berpijak pada pokok pedoman Muhammadiyah dan pembacaan atas kondisi politik Indonesia yang saat ini sedang berkembang, alumni perguruan Muhammadiyah yang merupakan wadah komunikasi alumni perguruan Muhammadiyah mulai dari tingkat SD hingga perguruan tinggi seluruh Indonesia menyampaikan petisi dengan nama petisi hapus Prabowo Gibran PHP Gibran sebagai berikut. Yang pertama, meminta kepada seluruh warga dan simpatisan Muhammadiyah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya untuk menghapus pasangan Prabowo Gibran dari opsi pilihannya pada pemilihan presiden tanggal 14 Februari 2024. Yang kedua, atas dasar khitoh, keputusan dan panduan politik Muhammadiyah serta demi kepentingan besar menyelamatkan bangsa, meminta kepada anggota dan pengurus eksponen Muhammadiyah lainnya yang saat ini mendukung dan menjadi bagian dari pemenangan Prabowo Gibran untuk bertaubat atau taubat politik dengan tidak lagi mendukung dan memenangkan Prabowo Gibran. Yang ketiga, meminta kepada seluruh warga dan simpatisan Muhammadiyah dan masyarakat Indonesia pada umumnya untuk bergerak bersama, mengajak keluarga, tetangga, dan rekan-rekannya untuk tidak mendukung dan tidak memilih pasangan Prabowo Gibran. Keempat, meminta kepada warga dan simpatisan Muhammadiyah dan masyarakat Indonesia untuk berbondong-bondong datang ke TPS dengan tidak memilih Prabowo Gibran serta berperan aktif turut mengawasi terhadap bahaya potensi kecurangan pemilu. Jadi tidak boleh golput kepada seluruh warga dan simpatisan Muhammadiyah. Yang kelima, meminta kepada seluruh warga dan simpatisan Muhammadiyah untuk melaporkan segala bentuk potensi kecurangan pemilu, baik di masa kampanye, masa tenang, dan masa pemilihan. Dokumentasi temuan potensi kecurangan dapat dikirim melalui berbagai aplikasi dan saluran pengawasan pemilu yang telah dikembangkan oleh civil society. Demikian petisi ini kami sampaikan. Semoga dapat memberi sumbangsi bagi penyelamatan demokrasi dan mencegah keburukan untuk berkuasa di negara Indonesia tercinta. Jakarta, 2 Februari 2024, alumni perguruan Muhammadiyah Haji Hardiansyah STMM sebagai koordinator nasional serta Faisal Abdul Rahman SM sebagai sekretaris umum. Terima kasih.